Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitriani dengan NIM 060312 8232 Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Siti Fatimah MSI dan Ibu Yulana FH SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup tuh udah berat, tiba-tiba kehilangan kerjaan? Bukan karena kalian males-malesan kerjanya, bukan juga karena performa kalian juga jelek, tapi karena satu kebijakan dari negara lain. Hari Rabu, pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengejutkan dunia. Pengumuman itu berkaitan dengan kebijakan tarif impor timbal balik baru yang diberlakukan terhadap hampir seluruh mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia. Trump rupanya serius soal ancaman perang dagang. Ia memberlakukan pajak impor 34% untuk Tiongkok, 20% atas Uni Eropa, sementara Indonesia dikenai 32%. Trump menyatakan tarif impor tinggi diberlakukan terhadap puluhan negara yang menjalankan surplus perdagangan yang signifikan dengan Amerika Serikat. Dan pemberlakuan ini adalah tanggapan atas keadaan darurat ekonomi. On countries throughout the world, reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. It's our declaration of economic independence. I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half, we charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. Pada 2 April 2025, di bulan kemarin, Presiden Amerika Serikat secara resmi telah mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada negara Indonesia. Dan kebijakan ini sudah mulai berlaku per 9 April 2025. Apa sih sebenarnya tarif impor itu? Gampangnya, tarif impor itu semacam pajak tambahan yang dibebankan buat barang-barang luar negeri yang mau masuk ke Amerika. Jadi, kalau harga barang dari Indonesia awalnya $100, sekarang bisa jadi $130 gara-gara tarif ini. Dari sini aja udah kelihatan efeknya. Harga barang Indonesia di Amerika jadi semakin mahal. Konsumen di sana jelas bakal mikir 2 kali sebelum beli barang Indonesia. Mereka bisa aja pilih produk lokal atau barang dari negara lain yang lebih murah. Akibatnya, barang-barang kita yang biasanya laku keras di sana jadi susah bersaing. Ini bikin ekspor kita ke Amerika jadi terganggu. Padahal ekspor itu penting banget, bukan cuma pengusaha besar, tapi juga buat para pekerja pabrik, tukang packing, sopir logistik, sampai pedagang kecil yang jualan di sekitar kawasan industri. Karena permintaan dari luar negeri turun, otomatis pabrik-pabrik Indonesia ngurangin produksi. Nah, dari sini efek domino mulai muncul. Karena produksi berkurang, perusahaan jadi nggak butuh tenaga kerja sebanyak sebelumnya. Akhirnya, banyak pekerja yang kena imbasnya. Ada yang jam kerjanya dipotong, ada juga yang sampai dirumahkan, bahkan PHK. Sektor-sektor padat karya kayak tekstil, furnitur, dan industri ringan jadi yang paling pertama kena dampaknya. Selanjutnya, karena pendapatan pekerja turun, daya beli masyarakat juga ikutan melemah. Dan ketika konsumsi masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi nasional pun ikut terseret. Jadi bisa dibilang satu kebijakan di negara lain, efeknya bisa panjang banget sampai ke ekonomi rumah tangga di sini. Lalu pertanyaannya, apakah pemerintah kita hanya diam? Tentu saja tidak. Pemerintah Indonesia memilih langkah yang lebih strategis. Bukan langsung balas dengan tarif juga, karena kalau semua negara saling serang tarif, bisa-bisa kita masuk ke perang dagang. Dan dalam perang dagang, semua pihak akan rugi. Sebagai gantinya,
Indonesia fokus pada diplomasi dan negosiasi. Pemerintah terus berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat, bahkan menawarkan peningkatan impor dari Amerika untuk barang-barang seperti kapas, gandum, dan gas alam. Tujuannya supaya Amerika sadar kalau kerjasama itu lebih menguntungkan daripada saling membatasi. Meski upaya negosiasi terus dilakukan, bukan berarti dampaknya langsung hilang. Dalam jangka pendek, sektor-sektor industri yang bergantung pada ekspor ke Amerika tetap harus menghadapi kenyataan pahit. Dari sini kita belajar satu hal penting. Ketergantungan berlebih pada satu pasar luar bisa jadi kelemahan kita. Jadi, sekarang saatnya kita bangun ekonomi yang lebih kuat di dalam negeri, perluas pasar ekspor ke negara lain, dan perkuat industri lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.